Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dalam kebersamaan pada perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa Prapaskah yang keempat, yang juga sering disebut sebagai hari Minggu Laetare, yang arti dan maknanya adalah mau mengingatkan perjuangan hidup sebagai umat Katolik untuk mencapai kehidupan yang abadi itu dengan sukacita. Maka Laetare sendiri artinya adalah sukacita. Kalau kita kaitkan dengan masa Prapaskah, maka Laetare ini dimaknai sebagai di tengah perjuangan kita dalam mengisi masa Prapaskah dengan pertobatan ini, kita membangun sikap hati yang sukacita agar kita sampai pada perjuangan untuk merayakan perayaan Paskah dengan kemenangan. Melalui bacaan yang akan kita renungkan dalam perayaan Ekaristi ini, kita akan mengingat kembali sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah. Sekaligus pilihan itu mengandung dan mengundang kita untuk siap diutus sebagai orang-orang pilihan Allah di tengah-tengah kehidupan, agar kita berarti bagi sesama. Ajakan untuk mensyukuri pilihan dengan penuh syukur dan sukacita juga harus dikembangkan dengan semangat semakin bersyukur dan bersukacita ketika kita berarti untuk sesama. Kita merayakan perayaan Ekaristi hari ini dalam suasana yang khusus, di mana khususnya bangsa dan negara kita mengajak untuk berupaya bersama pemerintah menanggulangi penularan virus corona. Maka kita mengadakan misa dengan live streaming ini. Semuanya ini kita terima sebagai kesempatan bagi kita untuk tetap menunjukkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan dengan cara-cara dan pilihan yang Tuhan sendiri tentu menghendaki untuk hal ini. Maka marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita dengan hening sejenak. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi yang suci ini, permohonan dari keluarga Edisam mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas ulang tahun perkawinan Edisam dan Mei Ing yang ke-33 tahun. Semoga selalu setia dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta berkat kesehatan perlindungan dari Tuhan Yesus selalu berada dalam keluarga ini. Juga mendoakan arwah Bapak tercinta Tang Hok Tai yang dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu. Semoga telah berbahagia di dalam kerajaan Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Permohonan dari keluarga mendoakan arwah Yosef Johan Tonadi, arwah Paula Sulastri, arwah Paulus J. Arif, arwah Mary, serta arwah Ingrid
mendoakan arwah Maria Vincentia Lili Mariani, arwah Ringgit Wijaya, arwah Wika, arwah Chua Eng Nyo, serta arwah Sim Sun Hai, mendoakan arwah Lim Kim Hin, arwah Sim Chiu Hian, arwah Endek, serta arwah Koko. Permohonan dari Natasha Jack mendoakan arwah Ignatius Gunawan Liong yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, arwah Elizabeth Siu Chiu Yun yang telah dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu, serta arwah Ferry Jasmine yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Permohonan dari saudara-saudara, anak-anak, menantu dan cucu mendoakan arwah Kuang Wo Kiau yang telah dipanggil Tuhan 34 tahun yang lalu, arwah Hartono Wijaya yang telah dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu, serta arwah Margareta Yat Keng Cui yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Permohonan dari istri, anak-anak dan cucu mendoakan arwah Bapak Hieronymus Oli Julianto yang dipanggil Tuhan 1 bulan yang lalu. Semoga karena belas kasih Allah mereka semua diberi pengampunan, diperkenankan menikmati hidup kekal di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Permohonan dari Maria Francisca Velia mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas kesehatan yang telah diberikan kepada Maria Francisca Velia. Mohon berkat kesehatan dari Tuhan Yesus bagi saudara Fernando. Mendoakan arwah Mama Maria Magdalena Femi, semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan secara khusus kita juga berdoa bagi semua orang, pemerintah, dan mereka yang telah ditunjuk untuk menangani penularan virus corona ini agar senantiasa dalam berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, agar kita layak dan pantas merayakan perayaan yang suci ini, marilah kita dengan rendah hati mohon ampun dan belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta sehingga dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka, Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri dari yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami serta memandang Engkau sebagai penyelamat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Rahim senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat, yang membebaskan kami dari kegelapan dan dosa serta maut.
Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya terang. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku,
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi
yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa lalu membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, tetap gembira, penuh syukur dan sukacita. Amin. Amin. Hidup, kesempatan, dan apa yang kita miliki, marilah kita sadari dan kita tempatkan sebagai rencana Allah yang telah memilih, memanggil dan mengutus kita, sehingga kita hidup dalam keadaan seperti saat ini. Bacaan yang pertama, dalam kehendaknya dan dengan cara Allah, Ia memilih Daud untuk menjadi raja yang memimpin bangsanya. Dalam kehendaknya, dalam caranya, dan dalam rencana Allah sedemikian untuk Daud. Bacaan yang kedua, Paulus mengingatkan kepada kita, bagi yang percaya kepada Kristus seperti kita sekarang ini, adalah orang yang dipilih sendiri. Bahasa Paulus tadi adalah dulu dari kegelapan menjadi hidup dalam terang. Artinya bahwa kita ini orang-orang yang dipilih dan direncanakan oleh Allah untuk hidup dalam terang. Dan sekaligus di situ memberikan kepada kita panggilan. Setelah kita dipanggil menjadi anak-anak terang ini, untuk menjadi terang bagi sesama, untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan dan kesempatan yang ada yang kita miliki. Injil dalam refleksi saya, Yesus sekalipun dalam hari Sabat menyembuhkan orang buta, karena Yesus ingin orang mendapatkan keselamatan, karena Yesus menghendaki orang itu bisa sembuh. Bagi yang disembuhkan, tentunya seperti dikisahkan dalam Injil, kita menangkap bahwa itu bukan terjadi begitu saja,
tetapi itu dalam rencana dan kehendak Allah sendiri. Maka menyadari semacam itu, orang buta yang disembuhkan sampai pada suatu kesadaran dan keyakinan bahwa Yesus adalah Putra Allah, bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang ia yakini. Dan saya yakin yang bersangkutan selanjutnya akan memberikan kesaksian itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Dan dalam keyakinan kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah. Bukan pertama kita yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang telah memilih kita dan menghendaki untuk ikut Dia sampai dengan kehidupan yang kekal nanti. Panggilan Kristus pada diri kita ini juga mengandung perutusan. Tuhan memilih kita dengan rencananya yang kita yakini. Dan rencana itu kita terima dan kita sadari ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita terima itu sebagai perutusan dari Allah sendiri di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Dalam suasana dan konteks di mana sekarang ini kita hidupi, perutusan seperti apa yang bisa kita wujudkan secara konkret? Pertama, secara umum bisa dikatakan menjadi terang, menjadi berarti bagi orang lain dan bagi masyarakat. Dan konkretnya ketika masyarakat sekarang dihadapkan pada keprihatinan bersama untuk memberikan dukungan yang konkret kepada pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi penularan wabah virus corona, marilah panggilan dan perutusan untuk menjadi terang itu kita wujudkan untuk membangun tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kolektif yang konkret untuk berupaya menanggulangi itu. Maka salah satu kebijakan dan ketentuan yang ditawarkan oleh keuskupan, yang diusulkan oleh keuskupan saat ini, bahwa pilihan kita untuk perayaan Ekaristi dengan online atau live streaming kita sambut dengan rendah hati, dengan sukacita. Dan upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita ingin menjadi terang, menjadi berarti bagi masyarakat saat ini adalah kita ikuti rekomendasi, anjuran-anjuran dari otoritas yang memang tahu tentang upaya pencegahan ini. Anda sekalian berupayalah untuk mencari tahu dari berbagai mass media, berbagai sarana yang ada untuk itu. Paling tidak ada beberapa hal yang umum yang sudah kita ketahui. Misalnya, kita berupaya untuk menghindari kerumunan-kerumunan atau hadir di situ, apalagi kalau itu tidak perlu sebenarnya bagi kita. Kita tetap tinggal di rumah untuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita alami dengan kesempatan ini, tetap kita hidup dalam semangat kebijaksanaan, kewaspadaan. Dan keuskupan juga menentukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung itu sebagai sarana untuk mendukung pemerintah. Dan yang lebih penting adalah bukan soal aturan-aturan yang ditentukan, tetapi sebagai kesadaran pribadi untuk menjaga kesehatan diri kita. Dan itu adalah ungkapan mencintai diri kita. Setelah mencintai diri kita dengan kesadaran itu,
untuk mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Ini yang menjadi pesan yang saya refleksikan dalam perayaan Hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Mari kita senantiasa dalam keyakinan kepada Tuhan dan senantiasa berdoa agar Tuhan memberikan berkat dan penyertaan kepada kita semua. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, marilah kita dengan penuh hikmat untuk membaharui dan meneguhkan kembali iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kita sampaikan doa dan permohonan kita. Umat nanti menjawab, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kudus,
dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam kehidupan kami demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi kami, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami menggabungkan suara dan memuji Engkau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah umat-Mu, persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami sesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dalam darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Aloysius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa. Dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman dan harapan hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dan keselamatan kita, maka marilah kita berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Kami Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, dialah daya ilahi yang memberikan kekuatan kita untuk selalu setia kepadanya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, saatnya bagi kita untuk berdoa, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Janganlah biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terangmu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan dan pengantara hidup dan berkuasa Allah sepanjang Pengumuman paroki Minggu Prapaskah keempat 22 Maret 2020. Berhadapan dengan masalah virus corona, umat dihimbau untuk menjadikan misa live streaming sebagai pilihan untuk minggu-minggu ini. Sampai ada informasi yang pasti bahwa sudah bebas dari virus corona. Kegiatan-kegiatan yang untuk sementara ditiadakan dalam rangka menghadapi masalah virus corona, misa lingkungan dan misa kategorial, jalan salib hari Jumat, tetapi umat dianjurkan untuk tetap melaksanakan di keluarga. Pertemuan pendalaman iman Prapaskah, pendampingan atau pelajaran persiapan komuni pertama dan katekumen, sekolah minggu atau bina iman anak. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan perayaan Pekan Suci serta perayaan Paskah akan disampaikan minggu-minggu berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang perlu kita pahami bersama sebagai upaya keuskupan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona. Yang pertama adalah ikuti apa yang menjadi ketentuan dan anjuran yang akan disampaikan oleh keuskupan dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang. Terimalah itu dengan rendah hati. Yang kedua, secara konkret Keuskupan Agung Palembang membentuk tim Crisis Center COVID-19 Keuskupan Agung Palembang yang ingin menjawab kebutuhan serta harapan Bapak Uskup untuk ikut serta dalam upaya ini untuk kita. Maka kalau ada himbauan-himbauan, ada harapan-harapan yang disampaikan melalui
tim Crisis Center ini harap mendapatkan perhatian dan dukungan kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian telah menerima itu melalui media sosial, katekese-katekese terkait dengan hal ini, dan juga upaya-upaya untuk penggalangan dana. Jika itu disampaikan dan dikeluarkan oleh tim Crisis Center, semuanya atas restu dan dukungan dari keuskupan. Mari kita dukung semuanya itu untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi yang telah kita lakukan dengan live streaming ini. Kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dalam seluruh kesempatan dan apa yang menjadi harapan kita di dalam hidup ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita siap untuk diutus.